Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Mulia bagi Tuhan, saudara-saudari sekalian, selamat berjumpa lagi. Kita akan memulai podcast pada hari ini ya dengan saya Renard, dengan rekan saya Saudara Moses. Bagaimana selama seminggu ini Saudara? Puji Tuhan, Saudara Renard, yang mulia bagi Tuhan, senang sekali jumpa dengan saudara-saudari para pendengar podcast Emana di seluruh tempat di Indonesia. Kita sukacita bisa kembali berbagi ya Saudara Renard ya. Ya, betul sekali. Baik, saudara sekalian, podcast Emana ya sudah kita dengar di YouTube, di Spotify, dan di mana-mana saudari ya. Oleh karena itu, biarlah pada hari ini kita kembali mengingat bahwa selama seminggu ini kita telah membahas bagaimana kita menjadi orang Kristen, bagaimana ada gembala jiwa kita, juga bagaimana kita memiliki kasih yang agung. Baik saudara-saudari, kita akan memasuki berita pada hari ini. Ya, kita akan memasuki dengan judul yaitu memperhatikan firman. Saudara-saudari sekalian, di dalam judul ini diambil atau diangkat dari ayat yang ditulis dalam 2 Petrus 1 ayat 19 yang berkata, "Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu." Amin. Jadi kalau kita lihat ya Saudara Moses, apa yang bisa kita dapatkan dari judul dan juga ayat ini? Ya, dari 2 Petrus 1:19 ini kita lihat bahwa firman Alkitab itu kita tahu ya di Mazmur adalah sama seperti pelita bagi kita dan terang bagi jalan ya. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Di sini dilanjutkan atau diperkuat bahwa firman ini sama seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Ya, saudara-saudari, para pendengar, kita harus tahu bahwa hari ini kita ini sedang ada pada kondisi malam hari ya. Itu tertulis di Roma pasal 13 ayat 12, saya bacakan, "Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang." Jadi kondisi hari ini sedang ada di dalam zaman yang gelap. Nah, dalam zaman yang gelap ini atau dalam kegelapan ini, firman Alkitab itu seperti pelita yang bercahaya. Untuk apa? Nah, ini hal yang menarik, saudara. Kita kenapa perlu firman Tuhan? Kenapa perlu bukan hanya perlu firman, tapi memperhatikan firman, supaya kita tahu, ya, kita bisa mengenal keadaan zaman hari ini. Banyak orang yang tertipu, terbius oleh zaman ini. Yang kedua, melalui pelita yang percaya dari firman, kita juga bisa memahami urusan-urusan. Yang terakhir, supaya kita tidak menjadi orang yang ceroboh. Ceroboh, kita mengambil salah keputusan ya, karena kita tidak ada terang, kita penuh kegelapan. Tapi puji Tuhan, ada firman yang terus terbit ya, bersinar di dalam hati kita. Amin. Amin. Betul ya, saudari sekalian pendengar. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari di dalam kegelapan itu kita menjadi tidak bisa merasakan apa-apa. Kita merasakan hanya gelap. Jadi saudari ya, dalam zaman yang gelap ini, kalau kita mau menjadi orang yang terang, mengenal keadaan, harus mengerti Alkitab. Mempunyai firman Alkitab yang tersimpan di hati, yang setiap saat bisa menerangi kita. Nah, maka saudara-saudari, kalau kita tahu ya bahwa dalam bahasa Yunani, istilah tempat yang gelap ini bisa juga diartikan atau diterjemahkan tempat yang suram. Suram, iya. Saudara-saudari, suram itu kalau kita bisa lihat misalnya beberapa contoh, yaitu kotor ya. Tempat itu kotor, tempat itu gersang ya, kering, juga bisa dijadikan atau diabaikan orang. Nah, saudari sekalian, inilah tempat yang gelap atau tempat yang suram. Dan jangan sampai kita menjadi seperti demikian. Ya, inilah mungkin suatu kiasan ya, gambaran yang bisa menyadarkan kita bahwa kegelapan itu benar-benar ada. Ya, juga kemurtadan itu bisa juga ada di sekitar kita. Maka saudari,
Kita perlu menjadi orang yang tinggal atau di dalam Kristus dan mengasihi Alkitab. Ya, memang betul ya, Alkitab kan berkata bahwa pada hari-hari akhir itu kemurtatan itu akan makin jelas ya. Kalau saudara-saudari menyadari ya, puji Tuhan kita punya firman membuat kita makin sadar. Hari ini banyak hal yang dulu dianggap tabu, kini sangat mudah sekali ya diangkat isu ini, dipromosikan sehingga banyak orang mulai tidak bisa membedakan mana moralitas yang benar, mana moralitas yang salah, bagi di dunia barat. Tapi saudara-saudari, syukur pada Tuhan ya, hari ini di zaman yang gelap, suram, kotor, kita punya perkataan nubuat, perkataan firman, perkataan para nabi ya, yang adalah sebuah pelita yang bersinar di dalam kegelapan. Saudara-saudari, tadi Saudara Renat beritahu pada kita ya, bahwa kita ini harus mengerti Alkitab. Ya. Sungguh alangkah kasihan jika seorang Kristen sudah diselamatkan, dia punya berkat yang di dalam yaitu Roh Kudus, tapi dia mengabaikan berkat yang di luar yaitu Alkitab. Sehingga di dalam dia terang, tapi di luar masih penuh kegelapan. Semoga saudara-saudara ya, melalui kita membaca Alkitab dan mengerti Alkitab, ya kita boleh mendapatkan penyaluran terang rohani. Amin. Sehingga ini bisa menerangi langkah-langkah kita, ya, memimpin kita melewati kegelapan. Sungguh ya, pandemi ini kita tidak tahu akan sampai kapan. Yang jelas yang kita tahu, iblis akan terus berusaha membawa banyak anak-anak Allah terdistraksi dari kerinduan, kedamaian untuk mengasihi Tuhan. Semoga melalui mengasihi firman, mengerti firman, kita diselamatkan dari hal yang sedemikian. Amin, Saudara Renat. Amin ya. Puji Tuhan ya, saudari. Jadi ini adalah satu rahmat yang begitu besar. Belas kasihan yang kita dapatkan hari ini, ya kita betul-betul mengucap syukur pada Tuhan ya. Maka kita boleh berkata ya saudari di dalam hati, ataupun kita dengan lantang berkata, haleluya, saya memiliki Alkitab. Amin. Ya. Di saudari, Alkitab yang ada di tangan kita secara fisik maupun yang secara online ya, di gadget kita, di perangkat kita, itu bukan hanya sekedar tulisan. Tapi saudari, moga kita melalui Alkitab yang kita punya, ya kita dulunya mungkin tidak mengenal. Tapi setelah kita membaca Alkitab, setelah kita membaca dengan sungguh-sungguh, ya sehingga firman itu betul-betul menjadi terang bagi jalan kita. Ya saudari, ya sekalian moga kita pada hari demi hari, kita bisa kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas Alkitab yang kami punyai. Nah, saudari, ketika kita menghargai, kita mengapresiasi, kita mengasihi sedemikian, ya sama seperti kita misalnya mengasihi seseorang, ini biar bisa saja menjadi titik balik bagi kita, ya menuntun kita berjalan di dalam terang, ya sehingga di zaman yang gelap ini kita tidak lagi kehilangan arah, tapi saudari justru kita membawa orang lain, kita membawa diri kita keluar dari zaman yang gelap ini menuju terangnya yang ajaib. Amin. Amen. Di Tuhan ya, saudari. Sekian kalau dari saya. Apakah dari Saudara Moses ada yang mau ditambahkan? Ya cukup saudara ya. Mungkin kita perlu terus menghimbau ya saudara. Jalan bagi kita untuk terus terjaga adalah melalui kita datang pada Tuhan dan menikmati firman-Nya. Ya. Saudara di Yasperin ya tahun 2022 sudah terus mencanangkan untuk bisa ada di kota-kota di seluruh Indonesia ya, Saudara Renat ya. Ya, betul. Melalui kehadiran tim dari Yasperin, dari Emana, saudara-saudari sekalian bisa bergabung, ya kita bisa membahas Alkitab, kita bisa menikmati Alkitab. Ya akan ada banyak kelompok-kelompok pembacaan yang ada di kota Anda. Kita berharap dengan demikian kota di mana Anda berada menjadi kota yang terang. Bukan karena kehadiran kami, namun karena kehadiran firman Tuhan. Amin. Mulia bagi Tuhan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Moses, terima kasih saudara pendengar. Oleh karena itu, mari ya saya mengundang Saudara Moses untuk mendoakan kita semua. Amin. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap perkataan nubuat yang ada di dalam Alkitab. Oh Tuhan, kami mau belajar memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Tuhan, kami tahu Engkaulah sang fajar itu yang akan segera datang untuk kali kedua. Kami rindu Tuhan,
kami bisa setia memperhatikan firman-Mu sampai Engkau tiba. Tuhan, bersinarlah di dalam hati kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Moses. Terima Puji kasih Tuhan, Saudara Renat. Sari, Tuhan sampai kembali. Amin. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Amin. Tambahan dari saya, saudara-saudari, dalam 2 Petrus 1 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Baik, saudari sekalian, semoga kita semua terus didapatkan bagi Tuhan. Ya, di tahun 2022, saudari bisa kita sama-sama, jika di kota-kota ada Yasprin dan Emana, saudari boleh menghubungi admin daripada Emana dan Yasprin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.